ini nanti tentu akan menimbulkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan itu akan sangat mengagetkan dan mengejutkan masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, Pilpres 2024 adalah momen peristiwa di mana bangsa Indonesia mencari tokoh pemimpin baru yang itu sangat menguras energi. Bukan hanya energi secara fisik dan materi, tetapi juga menguras energi pikiran, perasaan, bahkan energi secara metafisik atau energi yang tak kasat mata, yang melibatkan pengaruh-pengaruh energi dari kekuatan gaib maupun dari keterlibatan makhluk-makhluk gaib. Makanya, banyak sekali kejadian-kejadian yang masih muncul setelah usai Pilpres, termasuk itu terjadinya kerusuhan-kerusuhan. Bahkan, reaksi-reaksi seperti munculnya tudingan, tuduhan, bahkan hasutan-hasutan antar golongan satu dengan kubu yang lain. Nah, dan yang perlu diketahui, dan ini adalah rahasia umum, yaitu bahwa ketika siapapun yang kalah dalam pertarungan, jika mereka merasa tidak mampu menggagalkan pemenang kompetisi secara terang-terangan, siapapun mereka, itu bisa saja menggunakan cara halus, yaitu menyerang dengan menggunakan energi yang tidak kasat mata atau secara kekuatan gaib secara besar-besaran. Dan ini nanti tentu akan menimbulkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan itu akan sangat mengagetkan dan mengejutkan masyarakat luas. Karena dalam sudut pandang spiritual Jawa, pertarungan politik yang tentu tidak lepas adanya keterlibatan energi-energi gaib itu tidak bisa selesai begitu saja, dan akan selalu memunculkan 8 peristiwa besar yang mengagetkan. Apalagi ditambah pada tahun 2024 ini adalah tahun di mana alam semesta itu melakukan penyeimbangan energi secara besar-besaran, sehingga harus menyaring siapapun yang akan menjadi pemenang sejati dan siapa yang harus kalah dan menjadi tumbalnya. Nah, sebelum membahas apa saja 8 peristiwa besar tersebut, silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Peristiwa yang pertama yaitu melemah dan lenyapnya siapapun yang sudah melakukan perbuatan yang tidak membawa kedamaian di bumi Nusantara. Ini bisa nanti dibuktikan setelah masuk tahun 2025. Tidak peduli dia tokoh-tokoh besar maupun dia rakyat kecil atau rakyat biasa. Jadi, siapapun yang selama ini sudah sengaja membuat gaduh dan keributan, apalagi sengaja berbuat kerusakan yang tidak membawa kedamaian, selain dia akan menjadi lemah fisiknya akibat terkena penyakit, mereka juga akan banyak yang meninggal secara tiba-tiba. Karena serangan gaib negatif secara besar-besaran semenjak Pilpres 2024 itu energinya akan menghantam siapapun yang di dalam dirinya dipenuhi energi negatif seperti rasa dendam, sakit hati, kekecewaan, apalagi yang itu sudah berujung melakukan hasutan-hasutan dan menimbulkan kerusakan, ketidakdamaian. Kedua, dibenci dan terkucilkannya tokoh-tokoh besar yang sudah berusaha memecah belah rakyat demi ambisi kekuasaan. Bukan hanya masyarakat dan rakyat kecil yang akan membenci dan mengucilkan tokoh-tokoh besar tersebut, tetapi bahkan juga mereka akan dibenci, ditinggalkan, dan dikucilkan oleh para pengikut-pengikutnya sendiri.
Jadi, karena mereka tersadar bahwa mereka itu akan ditumbalkan hanya demi ambisi kekuasaan saja. Energi negatif yang dominan di Kolosubo, yaitu di 2025 nanti, itu adalah energi yang harus membawa pada kebersatuan. Itulah yang akan menggilas siapapun yang sudah berbuat perpecahan. Yang ketiga, jatuhnya tokoh-tokoh besar ke dalam kesengsaraan hidup akibat sudah menghambat kemakmuran bangsa dan negara. Artinya, nanti akan tiba-tiba terlihat banyak tokoh-tokoh besar yang dulunya mereka mempunyai jabatan tinggi akan tiba-tiba jatuh miskin, bahkan sengsara diadili karena berbuat korupsi. Mereka adalah orang-orang tokoh-tokoh yang selama ini memakan hak rakyat kecil justru demi memperkaya diri sendiri, dan itu yang selama ini selalu menghambat kemakmuran bangsa dan negara Indonesia. Lalu yang keempat, banyak orang-orang yang nanti meninggalkan jabatannya dan bahkan justru jatuh miskin gara-gara mengejar jabatan dengan tujuan untuk memperkaya diri. Jadi, jika di era-era sebelumnya itu orang-orang banyak dengan kekayaannya itu bisa mendapatkan jabatan untuk memperkaya diri, justru nanti yang terjadi adalah sebaliknya. Karena orang-orang yang punya jabatan dengan mengorbankan harta benda dan berharap mencari kekayaan dari situ, mereka akan justru jatuh miskin, bahkan berujung rela berhenti dan meninggalkan begitu saja jabatannya. Karena dia tidak lagi bisa memperkaya diri menggunakan jabatan atau kekuasaannya. Lalu yang kelima, banyak orang yang secara besar-besaran akan ramai-ramai meninggalkan Pulau Jawa. Bukan hanya saja menuju Kalimantan, yang tepatnya di daerah ibu kota Nusantara yang baru, tetapi juga ke pulau-pulau lain. Ini karena adanya lapangan-lapangan pekerjaan atau peluang-peluang usaha yang baru justru di Pulau Jawa ini sudah tinggi saingannya atau daya saingnya itu, dan di luar Jawa sudah lebih terbuka lebar peluangnya. Inilah yang nantinya akan membawa pemerataan dan kesejahteraan. Lalu yang keenam, setelah sekian lama menghadapi berbagai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang seolah selama ini memaksa bangsa ini harus bergantung dengan negara lain, rakyat akan dikagetkan dengan berlimpahnya kembali kebutuhan-kebutuhan pangan di negeri sendiri, sehingga tidak harus bergantung kepada negara lain yang justru sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sengaja mencari keuntungan. Yang ketujuhnya, rakyat Indonesia akan dikagetkan dengan tumbangnya negara-negara besar yang dulu menguasai ekonomi dunia, dan mereka akan menjadi saksi hidup melihat kuatnya bangsa Indonesia dan semakin merasakan kemakmuran negerinya sedikit demi sedikit yang akan mulai dirasakan setelah menginjak tahun 2025. Indonesia akan semakin tidak diremehkan oleh bangsa lain dan akan semakin disegani, dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Lalu yang kedelapan, akan semakin bermunculannya kekayaan alam dari perut bumi Nusantara. Artinya, nanti semenjak 2025 akan banyak ditemukan tanah-tanah yang di situ menyimpan kekayaan sumber daya alam yang bisa diolah, ditambang, sehingga bermanfaat besar bagi kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, ditemukannya tambang-tambang gas bumi yang baru yang termasuk bisa menjadi solusi kebutuhan energi di masyarakat. Bahkan akan banyak ditemukan tambang-tambang emas yang selama ini
masih dirahasiakan dan dijaga oleh entitas gaib agar tidak dikuasai dan disalahgunakan oleh oknum-oknum penguasa yang serakah. Dan inilah yang kedepannya membuat negara-negara asing nantinya akan semakin bergantung dengan bangsa Indonesia. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.